identifikasi awal apakah transaksi ini bermasalah ataukah tidak. Bahwa sesuatu itu menjadi terlarang, terutama dalam transaksi jual beli ya, dan sejenisnya. Itu menjadi terlarang karena ada cacat. Baik dari sisi barangnya, atau dari sisi alat belinya, ataupun dari sisi prosesnya, transaksinya. Cacat itu bisa berupa ketidakjelasan, baik ketidakjelasan di salah satu pihak, atau di kedua belah pihak, atau konsekuensi yang nanti muncul setelah transaksi. Transaksi yang terlarang berikutnya setelah riba, itu adalah transaksi gharar. Kata gharar itu artinya adalah ketidakjelasan informasi sehingga kita tidak melihat hakikatnya. Orang banyak yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Padahal hakikatnya dunia ini adalah sarana fasilitas Allah yang diberikan kepada kita untuk mencapai akhirat. Kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan, berarti dia tertipu. Kenapa tertipu? Karena dia bisa jadi informasi yang dia ketahui tentang dunia tidak lengkap. Dan gharar, larangan gharar ini berlaku pada transaksi jual beli atau transaksi ijarah, sewa menyewa. Adapun transaksi yang sifatnya sosial, itu tidak masalah terjadi gharar. Kalau dalam transaksi ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, baik pada barangnya atau harganya, alat belinya, atau bisa juga disebabkan karena akadnya, ijab qabulnya nggak jelas, maka terjadilah gharar. Contohnya, ijon. Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum nampak. Ghararnya di mana? Ternyata kemudian turun hujan dan seterusnya, sehingga bunga atau buah yang kecil-kecil itu kemudian rontok semuanya. Biasanya uangnya itu jelas, cuman barangnya nggak jelas. Ada yang dinamakan dengan bai' al-ma'dum, jual beli sesuatu yang nggak ada. Contohnya bagaimana? Saya jual rumah, spesifikasinya nggak jelas, rumahnya dia juga belum ada dan seterusnya. Nanti baru kalau kemudian udah deal dicarikan. Atau masuk juga hampir sama dengan bai' fima la yamlik, jual rumah tanpa perantara. Nah, kita lihat nih, kita lagi jalan, dia tanpa komunikasi dengan pemiliknya, langsung dia tawarkan ke kawannya, dan seterusnya. Kalau ada deal itu lain lagi, namanya samsarah. Ya kayak calo lah, kayak fasilitator lah gitu. Kira-kira kalau kita melakukan transaksi, Pak, jual beli, yang penting ditanyakan, dilihat itu, barangnya jelas gak? Jelas dari sisi ukurannya, dari sisi jenisnya. Kalau itu nggak jelas, berarti ada indikasi bermasalah. Tadi menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang nggak ada. Berikutnya juga termasuk gharar, menjual bai' al-majhul, menjual sesuatu yang nggak jelas. Contohnya bagaimana? Silakan Pak, beli tanah ini, luasnya sejauh mana dia melempar. Yang kuat lemparannya berarti lebih luas, yang nggak kuat ya. Maka ini sebagian kalangan yang mempermasalahkan tukar-tukar hadiah, Pak. Dikatakan hadiah itu akad, bukan akad jual beli. Hadiah itu adalah akad tabarruk sosial. Aslinya sebenarnya orang hadiah itu tidak mengharapkan dapat kembalian kan. Jadi, tetapi pertanyaannya ketika dia datang ke situ membawa hadiah, dia pengen dapat hadiah lagi enggak? Maka ini bermakna barter. Menurut hemat saya sih sebenarnya ini berisiko ya. Gharar ini terjadi juga di akad jasa.
Ketika orang mempekerjakan seseorang tapi nggak jelas dari awal apa pekerjaannya dan berapa bayarannya. Tapi kemudian satu ketika dipekerjakan sesuatu yang memang itu sangat jauh dari kesepakatan. Misalnya, kesepakatan misalnya dia bekerja sebagai supir begitu misalnya. Tapi ternyata kemudian dipekerjakan untuk menjadi membersihkan segala macam. Itu kan sudah menyelisihi. Bai ainah itu terlarang karena rekayasa riba. Para ulama sepakat bai al-ainah itu terlarang. Kemudian yang terlarang lagi di dalam transaksi ada yang namanya bai an-najash. Jadi orang menawarkan barang, kemudian dia pura-pura beli. Jadi kalau orang lagi nawar barang begitu, kemudian oke, ini saya beli ya sekian-sekian begitu. Jadi menarik orang yang ada di sampingnya itu, atau dia lagi nawar barang, lagi lihat barang ini, lagi tawar-menawar, kemudian bilang, saya beli aja sekian-sekian. Itu juga baik najas. Ini termasuk yang tidak diperkenankan. Termasuk yang tidak diperkenankan akad lagi, ini masalah dalam transaksi adalah al-ihtikar, adalah penimbunan. Supaya harganya naik baru kemudian saya jual lagi. Itu apapun rekayasa yang mensiasati permintaan dan penawaran itu terlarang, yang merusak. Apapun bentuk usaha untuk merekayasa pasar, merusak harga pasar termasuk yang terlarang. Kemudian transaksi yang terlarang yang lainnya adalah riswah, suap. Ya kan? Menyerahkan uang nanti dapat jabatan, ya kan? Pertanyaannya adalah ketika seorang menjabat sebagai pejabat, dia bisa menentukan posisi tertentu, jabatan itu milik dia atau amanah? Amanah. Berarti bukan milik dia. Berarti menjual sesuatu yang memang selain itu memang tidak layak untuk diperjualbelikan. Amanah bukan barang yang kemudian bisa ditransaksikan sebagai jasa. Satu yang ingin kita sharing, kita bahas bersama, saya persilahkan. Kalau yang harga plus bunga karena dia mencicil itu nggak boleh. Tapi kalau ia fix sebagai harga, itu nggak menjadi masalah dengan cara membayar kredit. Nah, bai al-urbun sendiri, jaminan, itu para ulama ada perbedaan pendapat. Kalau nggak jadi kemudian uang itu hilang. Dalam mazhab Hambali boleh. Terusnya itu rata-rata mengikuti mazhab Hambali dalam masalah ini. DP kalau memang nggak jadi ya hilang. Itu rata-rata mengikuti mazhab Hambali yang diperbolehkan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i memang tidak diperkenankan. Itu. Orang memperkerjakan seseorang tanpa kesepakatan awal harganya berapa dan seterusnya. Maka kalau dalam hal semacam ini para fuqaha, ulama dulu menamakan dengan istilah ujratul mithal. Maka dia berhak atas upah sesuai dengan pasar yang berlaku. Itu boleh. Ini juga mirip dengan orang yang menikah tanpa disebutkan maharnya. Sahkah kalau orang menikah, maharnya nggak disebutkan? Ya, mungkin yang walinya ketika dia bilang menikahkan seterusnya nggak disebutkan maharnya. Yang kemudian yang menikah dibilang saya terima nikahnya. Jadi yang orang yang dinikahkan itu gampang sekali Pak jawabnya. Kadang-kadang masih banyak yang salah Pak ya. Jadi dia bilang saya terima nikahnya. Itu saja sudah sah. Nah, spekulasi itu nggak semua spekulasi terlarang. Ada spekulasi yang terlarang. Kalau bahasanya ya, bahasa fikihnya, gharar itu nggak semuanya gharar terlarang. Gharar yang melekat dalam transaksi jual beli itu, atau gharar kalau bahasanya gharar yasir, gharar yang gampang, yang ringan, itu boleh. Gharar yang fahish itu yang nggak boleh. Jadi nggak semua spekulasi itu nggak boleh. Spekulasi yang melekat, misalnya gini, orang jual beli itu kan spekulasi, bisa jadi pasar jatuh dan seterusnya. Itu adalah gharar yang melekat dalam jual beli yang memang itu ada, spekulasi ada. Tapi dia range-nya kecil.
dan seterusnya. Harus kita bedakan akad gharar dengan penipuan. Kalau penipuan itu bisa jadi spesifikasinya jelas dan seterusnya, tapi ternyata yang diberikan yang lain. Nah, itu kan namanya penipuan. Jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.